Produksi ikan Indonesia berada di urutan kedua dunia, sedangkan untuk ekspor berada di urutan ke-9 dunia. Mengapa fenomena ekspor perikanan Indonesia sangat jauh tertinggal dari Vietnam sebagai negara tetangga? Kekalahan ekspor ikan Indonesia atas Vietnam membuat suatu pernyataan baru. Pasalnya, hasil laut Vietnam jauh lebih sedikit ketimbang Indonesia, di mana hasil perikanan tangkap Indonesia berada di urutan kedua, sedangkan Vietnam pada posisi 9 dunia. Data menunjukkan ekspor perikanan Vietnam tahun lalu sudah mencapai 8,9 miliar dolar Amerika Serikat dan bakal bertambah di tahun ini. Sedangkan untuk Indonesia baru memproyeksi ekspor ikan 5,9 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2020 kemarin. Jadi, penyebab pertamanya yaitu pemerintah di negara tersebut memberikan dukungan mulai dari kebutuhan industri baik perbankannya. Kedua, kekalahan tersebut dikarenakan Vietnam melakukan ekspor kembali ke Amerika dan Eropa setelah membeli ikan di kawasan Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan ikan Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu untuk memperbaiki sistem pengolahan ikan sehingga bisa mendapatkan sertifikasi Hazard Analytical Critical Control Point untuk bisa mengekspor ikannya di kawasan Asia. Sementara untuk kawasan Amerika Serikat diperlukan sertifikasi lolos standar Badan Amerika FDI, sedangkan untuk Eropa yaitu BRC. Yang kedua, kenapa di Indonesia dinominasi oleh kapal kecil, padahal wilayah yang harus diekspor sangat luas? Apa yang menjadi penyebab atau permasalahan para nelayan memilih memakai kapal kecil tersebut? Perikanan tangkap di Indonesia sebesar 94% masih didominasi nelayan skala kecil, sehingga menunjukkan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia masih kurang optimal. Menurut Sharma 2011 menyatakan bahwa salah satu sumber penyebab terpuruknya perikanan tangkap skala kecil adalah akibat adanya keterbelakangan teknologi dan sosial. Banyak para nelayan memilih untuk menggunakan kapal berukuran kecil karena biaya yang dikeluarkan lebih murah, sehingga dapat memperhemat pengeluaran yang ada. Selain itu, juga nelayan kapal kecil masih belum diatur ataupun dibatasi dalam hal menangkap ikan di seluruh perairan Indonesia, dikecualikan dari izin penangkapan ikan dan pajak, dan hanya diwajibkan untuk mendaftarkan armadanya di Dinas Perikanan provinsi di mana mereka tinggal. Nelayan kecil menjadi sasaran utama berbagai program reguler bantuan dan perlindungan pemerintah karena mereka tergolong dalam kategori masyarakat yang lemah dan miskin. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan nelayan memilih menggunakan kapal ukuran kecil di Indonesia ini. Yang ketiga, bagaimana cara bisa dilakukan agar harga ikan tetap stabil dan nelayan tidak mengalami kerugian sehingga nelayan menjadi sejahtera? Harga ikan di pasaran saat ini bersifat tidak tentu, tergantung cuaca dan hasil tangkapan nelayan, di mana stok ikan yang sedikit mengakibatkan harga ikan melonjak naik. Sementara kebutuhan ikan di daerah saat ini semakin meningkat dan juga tingkat konsumsi masyarakat sangat tinggi, yang dimana harganya masih tergantung pada hasil tangkapan para nelayan. Kondisi di atas menyebabkan harga ikan tersebut tidak stabil
Untuk itu, perlu diambil tindakan bagi mengatur dan mengawasi stok ikan yang beredar di pasaran, sehingga nelayan tidak mengalami kerugian dan masyarakat dapat membeli dengan harga tetap terjangkau. Adapun skema kerjasama yang mungkin dapat diterapkan diantaranya dengan melibatkan Perusda atau perusahaan daerah sebagai penampung hasil tangkapan ikan. Kemudian dititipkan kepada PT Perindo untuk menjaga stok ikan. Selanjutnya, ikan tersebut dapat dilepas kembali ke pasaran untuk menstabilkan harga ketika terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya peran pemerintah daerah dalam menstabilkan harga ikan tersebut, dirasa akan berimbas pada meningkatnya sektor industri rumahan dan perekonomian masyarakat.